Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga. Di malam minggu ini, kita akan memberikan sedikit tontonan dan informasi mengenai jual beli serangan yang terus terjadi di medan laga Ukraina. Jadi, mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Drone kamikaze FPV mungkin seperti mainan, karena tinggal tempel hulu ledak dan kemudian jadi. Namun, yang perlu diketahui, efek yang ditimbulkan oleh drone FPV tak pernah main-main. Seperti video berikut ini, di mana sebuah tank T-72 dan sebuah tank T-90 harus gosong di medan laga karena ulah drone kamikaze FPV. Seperti yang Anda lihat pada video, di detik awal video ini, tank yang dikejar oleh FPV Ukraina ini adalah sebuah tank T-72. Kemudian skenario berlanjut dengan terlihat sebuah tank T-90 di samping sebuah T-72 yang berasap. Kemungkinan kru dari T-90 ini akan melakukan misi evakuasi. Namun sayangnya itu terlalu dini, karena FPV Ukraina kemudian terlihat menyambar T-90 Rusia ini. Hasilnya, tentu saja dua tank Rusia ini harus menjadi besi tua di medan laga. Dengan banyaknya potongan pada video ini, tentu kecil kemungkinan bahwa dua drone FPV mampu menaklukkan dua tank. Kemungkinan dua tank Rusia ini ditaklukkan dengan lebih banyak drone FPV, atau mungkin bisa juga dengan kombinasi menggunakan ATGM atau Excalibur. Namun yang ditampilkan kepada kita hanya momen dua drone FPV yang menghantam dua tank Rusia ini. Tujuannya ya sudah pasti untuk propaganda. Entah itu propaganda positif atau propaganda negatif, tergantung bagaimana Anda menilainya. Video berikutnya, kita akan melihat skenario perburuan alutsista Ukraina yang kembali dilakukan oleh pasukan Rusia di provinsi Zaporizhia. Seperti yang Anda lihat, di titik ini, kita bisa melihat ada 3 unit alutsista Ukraina yang sedang bergerak. Kemudian boom, sebuah ATGM Kornet menghantam kendaraan lapis baja Ukraina yang berada di tengah. Tidak disebutkan secara spesifik kendaraan apa ini. Terlihat kendaraan pertama kemudian menjauh dari lokasi ini. Beberapa saat kemudian, boom, kendaraan ketiga yang dikatakan itu adalah sebuah IFV Bradley disambar dengan sangat akurat menggunakan kornet. Hasil akhirnya, pasukan Rusia mengatakan mereka berhasil melumpuhkan 2 dari 3 unit kendaraan itu. Video berikutnya, kembali kita akan melihat bagaimana mematikannya FPV ketika menemukan target yang pas. Di awal video bisa kita lihat bagaimana drone FPV Ukraina ini sedang terbang menyusuri padang rumput. Kemudian, kita ditunjukkan ke lokasi yang menjadi target dari drone FPV ini, yakni sebuah tempat yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan amunisi pasukan Rusia. Kemudian ketika sampai di lokasi, nampak sang operator drone FPV masih belum siap, sehingga urung melakukan hantaman. Kemudian setelah sudah siap, boom, ledakan ekstra besar terjadi di lokasi itu. Dikatakan, itu merupakan tempat pasukan Rusia menumpuk stok mortir artileri mereka. Berikutnya, giliran gudang milik pasukan Ukraina yang disikat. Dalam postingannya, pasukan Rusia mengatakan ini adalah sebuah hanggar yang digunakan oleh pasukan Ukraina untuk menyimpan logistik mereka, berupa peralatan tempur dan stok logistik makanan untuk garis depan. Kemudian video menunjukkan pasukan Rusia mulai menghujani hanggar itu dengan mortir artileri.
Di sini terlihat dua tembakan yang masih meleset. Namun, tembakan berikutnya terlihat mendarat tepat di atas hanggar itu. Dan di akhir video, kita ditunjukkan bagaimana hanggar itu sudah terbakar dan rata dengan tanah. Video berikutnya, kini giliran gudang amunisi dan logistik Rusia yang berada di kota Dolomitny, Provinsi Donetsk yang ditargetkan. Tak main-main, karena ini adalah salah satu gudang logistik skala besar Rusia di Provinsi Donetsk. Pasukan Ukraina memutuskan untuk meratakannya menggunakan JDAM. Dan seperti yang Anda lihat, bagaimana hujan JDAM menghantam dan meratakan gudang logistik pasukan Rusia ini. Di situ sempat terlihat ada sebuah mobil yang beruntung yang bisa selamat dari hujan JDAM ini. Namun, mungkin masih ada teman-temannya yang tertinggal, yang tidak seberuntung prajurit yang ada di mobil berwarna putih itu. Ini adalah sebuah MRAP pasukan Ukraina yang dikatakan oleh pasukan Rusia sedang bersiap untuk menjemput teman-temannya di lokasi itu. Namun dengan cepat pasukan Rusia memutuskan untuk menargetkan MRAP ini menggunakan drone FPV. Dan kemudian bisa Anda lihat bagaimana drone FPV Rusia ini dengan sangat tepat menghantam bagian depan MRAP itu. Sepertinya perjalanan pulang pasukan Ukraina di lokasi itu akan sedikit terlambat karena insiden ini. Dua unit tank ini adalah tank T-72 dan T-80 pasukan Rusia yang ditinggalkan oleh para krunya di lokasi itu. Tidak disebutkan alasannya kenapa kedua tank ini ditinggalkan. Namun kemudian, pasukan Ukraina memutuskan untuk menghancurkan dua unit tank ini menggunakan tembakan mortir. Dan bisa Anda lihat, berkali-kali tembakan mortir dilepaskan, namun gagal untuk menghantam tepat dua unit tank ini. Nampaknya, para operatornya bukan lulusan terbaik sekolah artileri Ukraina. Kan bisa saja rusak karena fragmentasinya, Min. Ya, Anda benar. Namun mungkin hanya sedikit mengalami kerusakan. Karena kita tahu, lapisan baja tank juga sangat tebal. Jadi, bisa dipastikan dapat menahan fragmentasi mortir yang mendarat tidak tepat di atas tank itu. Ini adalah sebuah Bradley pasukan Ukraina yang sedang berjalan menuju posisi pasukan Rusia. Pasukan artileri D-30 Rusia kemudian mencoba untuk mencegat Bradley yang bergerak ini. Ya, Anda benar. Pasti akan sulit bagi artileri untuk menghantam target yang bergerak. Namun, efek psikologi dari hujan artileri yang dirasakan oleh mereka yang ada di dalam Bradley itu pasti akan terasa dan menyadarkan mereka bahwa mereka berada di area berbahaya. Kemudian, dikatakan hantaman yang pertama kali mengenai Bradley itu adalah hantaman dari drone FPV. Kemudian Bradley itu ditinggalkan oleh para krunya. Dan akhirnya, sebuah mortir dari D-30 berhasil tepat mendarat di atas Bradley itu. Dan pastinya menjadikannya Bradley berkarat di medan laga. Ini adalah sebuah tank T-72B3 Rusia yang baru saja terkena ranjau di lokasi itu. Tak perlu berlama-lama, mumpung sisi bawah tank masih panas. Pasukan Ukraina pun menerbangkan drone FPV untuk memanaskan sisi atas T-72 ini. Kemudian boom, meledaklah T-72 Rusia itu setelah terkena hantaman sisi atas yang mungkin memicu amunisi di dalamnya untuk terbakar bersamaan. Drone Rusia ini sedang mendokumentasikan perang artileri jumbo antara dua S-7 Pion Rusia dan AHS Grab Ukraina. Dan tiba-tiba, boom, terlihat ledakan besar terjadi
di mana itu adalah sebuah AHS scrap yang meledak setelah menerima hantaman dari mortir 203 mm yang dimuntahkan oleh si pion. Tentu saja dengan ledakan seperti itu, si kepiting asal Polandia itu pastinya menjadi besi tua di medan laga. Sebelum videonya berakhir, izinkan kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman kami yang sudah nyawer di video-video yang kami upload 2 hari ini. Terima kasih untuk Om Herman Syah Tanjung, Om Leonard Ardi, Om Alyusa Adinovski, Om Dorayaki 69, Om Media Lukman, Mas Basuki Setio Widodo, Om Gofur Faimandolin, Om Naga Bonar, Om Wagio Abu Sofia, Om Najmuddin, dan Om Samsul Hadi. Dari kami, selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga, dan semoga selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Dan kurang lebih seperti itulah kabar Medan Laga edisi 2 September 2023. Berikan komentar Anda.